Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan EduNews, program berita edukatif yang menyajikan informasi aktual dan terpercaya. Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dilaporkan mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Kematian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari komplikasi kehamilan, keterbatasan akses layanan di daerah terpencil, hingga kualitas layanan kesehatan yang belum ada. Peningkatan angka kematian ibu dan bayi sudah terjadi sejak awal pandemi COVID-19. Hal ini menjadi tantangan serius dalam kesehatan nasional dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin telah menyatakan data terkait tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dalam sebuah acara di Depok, Jawa Barat pada 14 Januari 2026, Menteri Kesehatan mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 33.000 bayi meninggal dunia di Indonesia. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, kita akan terhubung dengan reporter EduNews yang sudah bersama dengan Menteri Kesehatan. Berikut laporan selengkapnya. Terima kasih, saya bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bapak Menteri, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia menjadi perhatian masyarakat. Apa fokus utama pemerintah dalam kondisi seperti ini, Pak? Ya, untuk fokus kami sekarang, kami ingin mengurangi angka kematian bayi yang ada di Indonesia. Untuk sekedar informasi, angka kematian bayi yang ada di Indonesia itu sekitar 33.000 per tahunnya. Baik, bagaimana kondisi angka kematian ibu pada saat ini, Pak? Untuk kondisi angka kematian ibu, jadi kondisinya itu sekitar 4.100 yang meninggal per tahunnya. Jadi ada satu ibu yang meninggal setiap 2 jam per hari. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Menteri. Kembali ke studio. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai angka 189 per 100.000 kelahiran hidup. Data tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan angka kematian ibu tertinggi kedua di kawasan ASEAN. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih sangat rendah. Tingginya angka kematian ibu dan bayi juga tercermin dari adanya kasus di Jayapura, Papua. Pada 16 November 2025, seorang ibu dan bayi di dalam kandungannya meninggal usai ditolak 4 rumah sakit di Jayapura. Kasus ini diberitakan oleh BBC News Indonesia dan menunjukkan masih adanya permasalahan serius dalam pelayanan kesehatan. Untuk mengetahui kesaksian langsung dari pihak keluarga, kita akan terhubung dengan reporter EduNews dari Papua. Berikut laporannya. Terima kasih, saya saat ini sedang bersama dengan salah satu keluarga korban. Kira-kira bisa diceritakan bagaimana kronologi dari kejadian tersebut, Bu? Jadi pada tanggal 16 November 2025, ibu ini benar-benar membutuhkan pertolongan dan kami sudah mendatangkan beberapa rumah sakit di Jayapura namun ditolak. Kira-kira kalau boleh tahu, berapa rumah sakit yang sempat didatangi? Sekitar ada 4 rumah sakit di Jayapura yang sudah kami datangi, namun mereka semua menolak sehingga membuat ibu dan anak bayi di kandungan ibu ini meninggal. Kira-kira bagaimana perasaan keluarga korban setelah menghadapi kejadian tersebut? Kami sangat terpukul dan merasa sedih atas pelayanan di Jayapura tersebut. Kami berharap kedepannya di Jayapura ini lebih diperhatikan lagi layanan. Oke. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Kembali ke studio. Terdapat beberapa alasan utama mengenai tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi. Pada bayi, kematian paling sering disebabkan oleh berat badan lahir rendah dan prematuritas atau kelahiran terlalu dini. Kondisi tersebut membuat bayi sangat rentan terhadap infeksi dan komplikasi pernapasan. Sementara itu, kematian ibu melahirkan juga disebabkan oleh perdarahan yang hebat dan saat atau setelah persalinan. Faktor lain juga disebabkan oleh kehamilan yang terlalu muda, di mana organ reproduksi belum siap, sehingga meningkatkan risiko kematian. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 24,46% perempuan muda di Indonesia menikah di usia 16 hingga 18 tahun. Pernikahan usia dini mengarah kepada kehamilan usia dini tanpa adanya kesiapan organ reproduksi. Setelah menyadari peningkatan angka kematian ibu melahirkan dan bayi, diharapkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Langkah yang perlu dilakukan meliputi peningkatan akses pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi ibu hamil, serta percepatan sistem rujukan darurat. Selain peran pemerintah, kesadaran masyarakat mengenai usia menikah dan mengandung juga berperan penting dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Upaya pencegahan yang berkelanjutan diharapkan mampu menjamin keselamatan ibu dan bayi di masa mendatang.
Demikian laporan Edu News. Terima kasih atas perhatian Anda.